Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Ibu Ani pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita bertemu lagi di tatap maya, yaitu di Google Meet ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas Nak Fadli, tolong disiapkan untuk berdoa. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ini sepertinya masih banyak yang belum masuk, jadi Ibu akan mengecek satu-satu absen di Google Meet-nya. Dan sekalian untuk anak-anak tolong dipersiapkan bukunya serta pena ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aulia hadir? Saya Bu. Fadli? Saya Bu. Yolanda? Artinya yang di Google Meet ini yang hadir hanya 12 orang. Yang sisanya mungkin belum bisa masuk karena jaringan. Ibu akan melihat apakah sudah ada kesiapan untuk belajar. Kemarin Ibu sudah mengirimkan KPD-nya di Google Classroom. Iya. Dan selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Anak, boleh duduk kembali? Ibu akan mengingatkan kembali kepada seluruh anak-anak Ibu untuk menjaga kesehatan, apalagi dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah ya. Jika memang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer. Dan ketika sudah pulang ke rumah, ganti pakaiannya dan jangan lupa mencuci tangan. Selanjutnya, motivasi untuk hari ini. Air yang baik. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang Ibu akan bertanya kepada Elizabeth, apa kira-kira motivasi yang bisa kamu tangkap dari video tersebut? Bahwa kita harus memiliki hati yang luas agar masalah yang sulit terasa mudah. Iya, benar sekali. Jadi sama halnya dengan pembelajaran hari ini, sesulit apapun pembelajaran kita pada pagi hari ini, jika kita menerima dengan hati yang lapang dan kita mempelajari dengan baik, maka pelajaran tersebut yang sulit tadi akan menjadi mudah kita rasakan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai. Aplikasi dasarnya 3.6 menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Indikator pencapaiannya itu yang pertama menganalisis struktur teks editorial, yang kedua menganalisis kebahasaan teks editorial, dan yang ketiga menafsirkan eufemisme dalam teks editorial. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur yang membangun teks editorial. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kebahasan teks editorial dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan eufemisme atau penghalusan kata pada kalimat dan situasi yang tepat. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sinkronus atau disebut dengan tatap maya, yaitu melalui Google Meet yang sedang berlangsung saat ini. Dan di dalam Google Meet ini, kita akan melakukan mengamati, menganalisis materi yang Ibu sampaikan. Nah, setelah itu, siswa akan melakukan pembelajaran lagi, yaitu kegiatan belajar kelompok mengerjakan LKPD di Google Classroom. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok nanti akan Ibu berikan. Setelah selesai berdiskusi, untuk tugasnya ini harus dikirimkan secara pribadi ya, karena nilai kelompoknya akan Ibu nilai dari diskusi kelompok. Dan untuk nilai pribadinya melalui tugas yang di-share secara mandiri di Google Classroom. Selanjutnya kita di teks editorial. Yang akan kita bahas yaitu struktur teks editorial dan kebahasan teks editorial. Di sini Ibu akan memberikan gambar apa ya anak-anak? Gambar koran Bu. Iya benar sekali. Itu adalah gambar koran. Di gambar koran ini ada apa? Ada berita Bu tentang pastikan vaksin aman untuk rakyat.
Iya, jadi di podcast ini ada judulnya pastikan vaksin aman untuk rakyat. Nah, ini adalah contoh dari teks editorial. Di dalam teks editorial yang akan kita bahas adalah strukturnya. Nah, ada struktur, ada pembahasan. Jadi ketika kita menulis teks editorial, jadi kita memerlukan struktur dan pembahasannya. Kalian sudah paham contoh dari teks editorial? Iya. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan masuk ke dalam strukturnya. Oke, tolong dibacakan Fadli. Struktur teks editorial ada pengenalan, isu, argumentasi, dan penegasan. Iya. Jadi untuk strukturnya itu ada pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Dia Putri tolong bacakan untuk yang pertama. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Iya, tadi adalah pengenalan isu. Tolong dibacakan Nur Halimah. Penyampaian pendapat atau argumen bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum. Ya, jadi tadi itu adalah argumen. Nah, argumentasi itu dia berisi tentang beberapa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuatkan dari isu tadi. Selanjutnya, Nur Aulia. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi. Selanjutnya ini kita akan membedah editorial, yaitu apakah sistem zonasi penerimaan murid baru sudah siap. Nah, ini adalah contoh teks editorial, ada 5 paragraf. Nah, setiap paragrafnya ini dia memiliki struktur. Nah, satu siapa? Saya Bu. Sejak tahun 2018 lalu, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru sudah diterapkan. Di sekolah-sekolah tujuan diberlakukan sistem ini yaitu untuk mempercepat pemerataan pendidikan, agar yang pintar tidak hanya berkumpul dengan yang pintar, dan yang tertinggal berkumpul bersama yang tertinggal. Namun, apakah sistem ini sudah tepat? Nyatanya, sistem ini justru menurunkan harapan-harapan bagi siswa-siswa yang bersungguh-sungguh bermimpi besar. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bagian paragraf pertama ini adalah pengenalan isu. Nadia Putri untuk membacakan paragraf kedua. Kalau dilihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah di sekitar kita, sekolah favorit menawarkan fasilitas yang lebih baik daripada sekolah yang kurang favorit, baik dari segi sarana dan prasarana sampai guru-gurunya. Selain karena namanya banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah favorit karena berharap bisa memaksimalkan kemampuannya di sekolah tersebut. Ya, itu termasuk apa dia? Argumen, Bu. Ya, benar sekali. Clara, nomor 3 Clara. Namun dengan adanya sistem zonasi, banyak siswa yang kecewa karena jarak rumahnya tidak cukup dekat untuk dapat mendaftar di sekolah impiannya. Iya. Jadi yang nomor 3 ini masih sama ya, masih termasuk ke dalam argumen. Ayu Melisa, tolong dibacakan Ayu. Dari keadaan di lapangan, siswa-siswa dari sekolah favorit memiliki peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi masih sama ya, antara nomor 2, 3, dan 4 masih termasuk ke argumen. Maka dari itu, daripada membuat sistem yang belum matang, lebih baik pemerintah berusaha memaksimalkan fasilitas dan guru-guru yang ada di sekolah. Apabila kualitas sekolah sudah baik, maka seiring berjalannya waktu, siswa pasti akan senang hati memilih sekolah yang dekat dengan kualitasnya yang baik. Ya, jadi itu termasuk apa Ayu? Paragraf terakhir? Penegasan, Bu. Ya, benar sekali. Untuk kebahasaannya,
Kita lihat bersama-sama apa itu kebahasan teks editorial. Siapa yang tahu kebahasan teks editorial itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebahasaan teks editorial adalah kebahasaan yang digunakan di dalam teks koran. Kebahasaan yang tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Benar ya kata Siti Nurhalimah. Jadi kebahasaannya berciri ke dalam bahasa jurnalistik. Yolanda, tolong dibacakan Yolanda nomor 1. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab. Sulis, bacakan nomor 2, Sulis. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Contoh, sakit, pilek, barang, pasar. Selanjutnya, Nur Aulia, bacakan nomor 3, Nur Aulia. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Contoh, ini, itu. Fadli, tolong bacakan Fadli. Banyak penggunaan konjungsi kausalitas, contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan sehingga. Untuk yang terakhir, 5. Eufemisme, penghalusan kata. Tunanetra, buta, paranormal, dukun, berpulang mati. Sudah paham untuk kebahasaannya? Kalau paham, kita akan mengidentifikasi contoh dari teks editorial, yaitu kebahasaannya. Siti, tolong Siti. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Kebahasan apa yang Siti dapatkan? Penggunaan kalimat retoris. Iya, kalimat retoris. Coba sebutkan, Nur Aulia. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Yolanda, yang kedua. Ada kata apa, Nak? Kata itu, Bu. Iya, benar ya. Tolong bacakan, Bella. Sebagai pasangan menjadi terkaget-kaget. Coba Yolanda. Terkaget-kaget, Bu. Iya, jadi di sini dia menggunakan kata populer. Bacakan, Fadli. Ya. Jadi kebahasannya ada apa saja di situ, Fadli? Ada pencitraan, Bu. Eufemisme, Bu. Iya. Jadi ada apa lagi selain eufemisme di situ? Apakah menjumpai konjungsi kausalitas? Ada tidak konjungsi kausalitasnya? Ada apa? Awal konjungsi kausalitas? Iya, benar sekali. Sehingga berarti sepertinya anak-anak ibu sekalian sudah pada paham. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Kita berdiskusi di Google Classroom. Tapi untuk Google Meet-nya jangan dimatikan. Tetap berdiskusi di tempatnya masing-masing. Nah, silakan berdiskusi. LKPD-nya sudah ibu kirim di Google Classroom. Boleh dibuka. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Jika ada kesulitan, nanti ditanyakan saja ya. Ini dari kelompok A, B, C, D. Siapa yang mau duluan, Bu? Kelompok saya, Bu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Hasil diskusi kelompok kami dari kelompok C. Struktur yang terdapat pada teks tersebut adalah pengenalan isu. Pada teks ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu serangan terhadap sebuah rumah jompo di kota Aden, Yaman, Jumat lalu. Sampaian argumen pada teks tersebut terdapat pada paragraf ketiga sampai dengan paragraf kelima. Di dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang penyerangan rumah jompo. Sedangkan kesimpulan atau rekomendasi di dalam teks editorial merupakan pernyataan yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan atau rekomendasi dalam teks editorial tersebut dinyatakan dalam paragraf ke-7 dan ke-9. Tidak selayaknya rumah jompo yang dikelola penuh dengan nilai cinta dan nilai kemanusiaan harus menjadi sasaran serangan. Berikan aplaus dulu untuk kelompok dia. Silakan yang mau komentar. Ya, silakan Nur Aulia. Saya ingin berkomentar untuk kelompok C. Saat presentasi kurang kebahasaannya, yaitu kata konjungsi kausalitas seharusnya ada. Selanjutnya, ini Ibu akan menanyakan
Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Manfaatnya kita belajar tentang teks editorial itu apa? Lebih memahami tentang teks editorial ini, Bu. Sama tadi benar ya. Kita bisa lebih memahami tentang teks editorial dari strukturnya, dari pembahasaannya. Jadi dengan kita mempelajari ini kita tahu, dan yang terutama bagi anak-anak ibu yang ingin menulis teks editorial sudah tahu strukturnya dan pembahasaannya seperti apa. Akhir sebelum penutupan, Ibu akan memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak ibu semuanya. Sekecil apapun yang kita dapatkan hari ini, itu akan berdampak besar pada kita di hari kemudian. Kita sudah di ujung pembelajaran, jadi sebelum ditutup pembelajaran hari ini, tolong Fadli ditutup dengan doa, Fadli. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa. Saya mau